Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, semua dalam lindungan Allah. Oke, bahas apa ini ya? Oke, bahas kabar-kabar transfer dalam garis miring berbau-bau rumor juga ya. Ini gue sampaikan di awal saja. Tapi menurut gue seperti biasa ini selalu menarik ya situasi-situasi seperti ini di Manchester United. Karena memang seperti disebutkan oleh banyak media dan juga macam-macam, termasuk juga Fabrizio Romano tentu saja, bahwa memang Manchester United ini akan bergerak di musim panas dengan amunisi yang mereka siapkan di musim dingin kemarin. Dan pergerakan ini diprediksi bisa jadi akan besar-besaran juga nih. Artinya mereka akan mendatangkan pemain yang mungkin jumlahnya agak banyak ya. Banyak dalam hal ini mungkin sekitar 3 atau 4. Mungkin bisa jadi juga harga yang agak tinggi ya. Banyak hal yang bisa terjadi di musim panas nanti. Dan terkait dengan situasi tersebut, beberapa posisi ini kan memang dikabarkan akan menjadi prioritas oleh Manchester United. Salah satunya adalah posisi penyerang. Dan terkait dengan posisi penyerang tersebut, ini disebutkan ya oleh Cove Offside kalau Benjamin Sesko ini menjadi favorit ya untuk ke Arsenal musim panas ini. Dan juga ada minat dari Manchester United serta Chelsea. Benjamin Sesko ya, penyerang muda yang saat ini berlaga di Bundesliga. Arsenal juga butuh striker. Chelsea nampaknya pun juga seperti itu. Tapi ya Manchester United juga butuh sebenarnya, walaupun memang Arsenal difavoritkan. Dan ya gue pikir sangat apa ya sangat make sense atau masuk akal. Arsenal butuh pendobrak di lini depan, dan nampaknya mereka juga, kalau dari informasi sebelumnya kan juga mengamati Sesko ini juga sudah cukup lama ya. Manchester United pun juga seperti itu sebenarnya. Dan situasi lainnya, Sporting dikabarkan ini menurunkan harga untuk Viktor Gyökeres 70 juta euro di musim panas ini, dan Manchester United bisa saja mengambil keuntungan dengan menyepakati keputusan tersebut ya, untuk mendatangkan mantan striker dari Ruben Amorim, Viktor Gyökeres, 25-26 tahun ya, 70 juta euro. Teruji sukses di Coventry sebelumnya, sempat ya di kompetisi strata agak di bawah Premier League tentu saja. Dan juga dengan Sporting Lisbon. Hanya saja kalau gue perhatikan bagaimana kiprah dari Gyökeres, terutama setelah Ruben Amorim tidak berada lagi di Sporting, ini kok agak menurun menurut gue ya, secara ringan amatiran. Dan apakah ada resiko? Iya, tentu saja. Manchester United bukan Sporting, Liga Inggris bukan Liga Portugal. Tapi Gyökeres memiliki kemampuan yang luar biasa sih menurut gue untuk mencetak gol, menjadi penyerang ya, untuk bisa diandalkan. Paham juga dengan Ruben Amorim juga tentu saja sangat paham dengan Gyökeres. Jadi ini hal yang menarik. Tapi bagaimana nih 70 juta euro untuk Viktor Gyökeres? Ruben Amorim dari Give Me Sport nih mengidentifikasi selain Viktor Gyökeres dan juga Victor Osimhen, dua pemain ini ya, sebagai pemain impian untuk didatangkan. Tapi ada kekhawatiran nih, bagaimana Manchester United akan mampu menyanggupi dari sisi finansial. Dan ini membuat penyerang muda Ipswich, Liam Delap, menjadi opsi lainnya. Liam Delap, pemain punya potensi, sudah kenal dengan Liga Inggris bersama dengan Ipswich. Menurut gue menunjukkan bahwa dia memang memiliki kemampuan yang bagus ya. Tapi lagi-lagi nih, usia muda. Di situ selalu pertanyaannya. Karena Manchester United sudah punya ya kan penyerang usia muda. Rasmus Højlund, lalu juga Joshua Zirkzee, Garnacho kalau mau dimasukkan ke sana. Amad Diallo pun juga seperti itu. Yang menurut gue yang kurang justru pemain yang memiliki pengalaman, pemain senior. Tidak mesti pemain bintang atau pemain premium, tapi pemain yang punya karakter, yang pemain yang punya pengalaman yang berbeda lah situasinya. Sehingga kalau menurut gua Liam Delap nampaknya sih, kalau menurut gua ya, enggak sih ya, melihat dari profil-profil yang sudah ada di Manchester United, terutama di sektor penyerangan. Dan sektor penyerangan Manchester United disebutkan bisa saja menjual Alejandro Garnacho musim panas ini untuk meningkatkan dana ya, untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Dan menurut gua ini bukan hanya Garnacho sih, hampir seluruh pemain Manchester United ini tidak ada statusnya yang aman.
dari sisi finansial. Artinya, kalau ada tawaran dengan angka tinggi datang ke Manchester United, termasuk juga Garnacho, ya, pasti akan dilepas. Hanya saja Manchester United ini kan punya kayak limit-limit tertentu, batasan-batasan tertentu, harga-harga tertentu untuk masing-masing pemain, termasuk juga Garnacho. Dan kalau harga itu tertembus, gue yakin pasti akan dilepas oleh Manchester United. Sama situasinya dengan Scott McTominay musim panas kemarin, kurang lebih seperti itu. Manchester United dan juga Tottenham Hotspur disebutkan ingin mendatangkan Matheus Cunha dari Wolves di musim panas ini. Pemain yang menarik menurut gue, memiliki intensitas. Nah, jangan lupa ya, kata intensitas, intensity ini kata yang digaris bawahi banget oleh Ruben Amorim. Dan gue melihat Matheus Cunha ada intensitas dalam permainannya. Tapi apakah Manchester United akan sangat serius bergerak mendatangkan Matheus Cunha? Tottenham Hotspur dikabarkan juga berminat ya. Ada Mathys Tel kan di Tottenham Hotspur. Walaupun pinjaman, tapi ada kemungkinan juga didatangkan secara permanen di sana. Namun demikian Tottenham Hotspur juga menurut gue sih akan bergerak aktif ya untuk posisi penyerang, dan bisa jadi ada persilangan nih dalam tanda kutip dengan Manchester United yang juga mengincar posisi penyerang. Dan terkait dengan Tottenham Hotspur, Manchester United, posisi penyerang Harry Kane. Nah, ini menarik ya, dari Football Insider. Manchester United ataupun mantan chief dari pemandu bakat Manchester United mengklaim ya, Ineos akan berusaha untuk mengamankan striker Bayern Munchen Harry Kane di musim panas. Jadi ada nama-nama Gyökeres, Matheus Cunha, Osimhen, dan juga Harry Kane. Nama-nama premium menurut gua, dengan konsekuensi harga-harga mahal, tapi kualitas dari pemain-pemain ini menurut gua secara individu sekali lagi ya tinggi. Tinggal disesuaikan saja nih dengan kebutuhan tim dan juga kemampuan keuangan. Bagaimana menurut Sobat Football United dari nama-nama itu tuh? Kira-kira siapa ya? Gue sudah pernah bahas di video sebelumnya. Kabar lainnya nih, posisi center back Bournemouth, center back Bournemouth Dean Howson ini memiliki 55 juta pounds release clause, berarti sekitar 60-65 juta euro release clause ya, yang akan aktif dari bulan Juli. Real Madrid kabarnya tertarik, di samping juga Manchester United. Pemain ini pemain muda, dan kalau sampai Real Madrid ini berminat atau memantau ya, memang memiliki potensi yang tinggi. Sama seperti Leny Yoro. Akankah Manchester United ya kembali bersaing dengan Real Madrid untuk posisi center back pemain muda juga? Ini menarik juga. Ketertarikan Manchester United dalam Victor Osimhen ini disebutkan membuka kemungkinan ya untuk pertukaran pemain, karena Napoli mengapresiasi beberapa pemain dari Manchester United, termasuk Alejandro Garnacho dan juga Rasmus Højlund. Nah, kalau situasinya seperti ini menurut gue terbuka nih. Kalau memang ada kesepakatan, misalnya Rasmus Højlund ataupun juga Joshua Zirkzee, tapi Joshua Zirkzee musim dingin kemarin didekati oleh Juventus, baik itu Manchester United dan juga Joshua Zirkzee tidak berminat ya. Tapi kalau Rasmus Højlund misalnya diajak bertukar, mungkin ada uang juga atau seperti apa, gue nggak tahu. Tapi Rasmus Højlund cabut, Osimhen datang, ini mungkin bisa menjadi situasi yang menarik. Victor Osimhen, pemain senior, punya kualitas, walaupun menurut gue karakter pribadinya ini agak diberikan tanda tanya ya, karena gue kurang begitu suka dengan apa yang dilakukan di luar, sikap-sikapnya dia ya, terutama di luar lapangan sepak bola, termasuk konflik dengan Napoli dan lain-lain. Tapi ya dia memiliki kualitas. Dan menurut Sobat Football United bagaimana nih? Osimhen dan Rasmus Højlund kalau satu dilepas, satu didatangkan, apakah setuju ataukah masih berpikir Rasmus Højlund masih bisa lagi ditingkatkan kemampuannya? Dia masih muda misalnya, memiliki potensi juga yang besar. Musim lalu sempat ditunjukkan ada hal yang positif. Musim ini mungkin dengan adanya perubahan situasi strategi di atas lapangan mengalami kesulitan. Dan Osimhen pun juga seperti itu menurut gue. Apakah ketika bermain dengan sistem Ruben Amorim, Osimhen bisa kira-kira bermain dengan bagus? Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Kabar lainnya, nah ini akan gue tutup kabar berita-berita pemain-pemain ya. Ini dengan Manchester United mengutarakan keinginannya atau ketertarikannya untuk mendatangkan center back Red Bull Leipzig, Castello Luqueba.
Dia memiliki 75 juta pounds release clause, berarti sekitar 80 juta euro, dan bisa saja akan menyiapkan ya untuk mega transfer di musim panas ini. Wow, pemain muda Castello Luqueba. Kalau gue cek dulu ya di berapa, di apa namanya, Transfermarkt, Castello Luqueba ini usia 22 tahun. Wow, release clause-nya berapa? 80 juta euro. Valuasi saat ini 50 juta euro. Ini terlalu tinggi banget angkanya sih menurut gue. Walaupun dinilai mungkin memiliki potensi yang besar, tapi dengan angka yang sedemikian tinggi ini, buat gue resikonya tinggi sih ya, untuk situasi pemain muda ini, di mana Manchester United juga sudah memiliki pemain muda ya kan, Leny Yoro di belakang, Aiden Heaven juga di lini belakang, sehingga kalau mendatangkan pemain misalnya untuk menantikan Lindelof dan juga Johnny Evans, gue sih secara dengan amatiran ingin pemain yang lebih senior kalau gue ya, dengan mungkin harga yang agak sedikit lebih murah. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Hal-hal tadi nih termasuk yang menarik ya. Balik lagi di Osimhen dengan siapa namanya tadi, Rasmus Højlund. Kalau satu dilepas, satu didatangkan, bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.